Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, kembali adu program dan gagasan untuk meyakinkan warga Sumut pada debat kedua pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024 yang digelar Rabu malam. Bahkan, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, kedua calon gubernur Sumatera Utara, terlibat debat panas dan saling sindir mengenai program dan kebijakan masing-masing. Di antara topik yang jadi perdebatan adalah soal transportasi umum dan jalan rusak. Transportasi massal ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas. Jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa. Jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten. Bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur, merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana mau moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Saling cecar juga terjadi dalam debat soal tambang. Edi Rahmayadi menyinggung Blok Medan, sementara Bobi Nasution menuding banyak tambang ilegal di Sumatera Utara. Di luar Sumatera Utara saja, yang kami dengar kabar, kami dengar berita, ada mengurus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara. Untuk itu saya ingatkan jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat. Mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara dan dibiarkan sama Provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui. Berbagai persoalan lain seperti penanganan banjir dan sampah juga jadi topik perdebatan antara paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Kedua paslon saling adu gagasan hingga saling sindir untuk memikat hati pemilih di sisa waktu 20 hari jelang pemungutan suara Pilkada Sumut. Seperti diketahui, saat ini elektabilitas pasangan Bobi Nasution Surya mengungguli pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Dari survei yang digelar 22 sampai 28 Oktober 2024, elektabilitas Bobi Surya 44,9% dan Edi Hasan 28%. Sementara pemilih yang belum menentukan pilihan 27,1%. KPU Sumatera Utara akan kembali menggelar debat ketiga Pilkada Sumatera Utara pada 13 November 2024. Kedua paslon tentu akan memanfaatkan momen ini untuk memenangkan hati warga Sumatera Utara dan menentukan cagup-cawagup pilihannya pada 27 November mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Dengan dibalut saling sindir kebijakan, kedua paslon Pilkada Sumatera Utara saling adu gagasan di debat kedua Pilkada Sumatera Utara Rabu malam kemarin. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada Analis Politik Universitas Sumatera Utara, Indra Fauzan. Bang Indra, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Bang Indra, kalau kita lihat debat semalam ini kan berlangsung panas, sengit, saling sindir, kemudian juga saling cecar. Bagaimana Anda melihat penampilan kedua paslon? Hanya isinya saling sindir, saling cecar, atau sebenarnya sudah sampai ke substansinya, atau cuma saling sindir saja keduanya?
kalau dilihat dari debat tadi malam, mungkin secara substansi tidak terlalu menonjol ya. Mhm. Situ lebih banyak bicara tentang sindiran-sindiran, kemudian juga banyak bicara tentang bagaimana kesalahan-kesalahan individu-individu ataupun kandidat-kandidat calon gubernur yang muncul. Misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan, Mhm. tentang pengaspalan di depan rumah gubernur, kemudian bicara tentang blok Medan dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya lebih banyak pada downgrading kandidat lain, Mhm. lawan. Secara substansi debat, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana persaingan daerah, kemudian bagaimana terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Memang terkait dengan misalnya terkait dengan mobil listrik dan lain sebagainya itu disinggung. Tapi kan bagaimana program-program nanti mereka yang akan mereka lakukan tidak terlihat begitu Jadi banyak. Anda melihat belum sampai ke substansinya ya, hanya di permukaan saja meskipun terlalu banyak topik yang dibahas dalam debat. Ya, saya rasa terlalu banyak drama di situ ya, terlalu Oke. banyak drama di Mhm. antara kedua kandidat. Walaupun sebenarnya dari kandidat yang kita lihat mungkin Bobi lebih menggunakan menguasai isu ya. Mhm. Dia menguasai isu, kemudian dia menggunakan Mhm. data-data yang cukup akurat. Nah, dan ini mungkin menjadi catatan bagi Pak Edi Rahmayadi ya, karena dia bicara secara substansi tidak menggunakan data-data yang Mhm. begitu Anda bisa penting. lihat Bobi lebih siap, amunisinya sudah ada ya untuk menyerang Ya, rivalnya. jadi Oke. ini kan strategi masing-masing kandidat untuk bagaimana mereka menampilkan performa mereka di debat kandidat ini. Mhm. Cuman memang Oke. itu tadi kalau kita lihat ya substansinya masih masih kurang jelas ya karena terkait yang ditunggu masyarakat ini apa sih yang akan mereka lakukan nanti di 5 tahun yang akan datang. Mhm. Jadi kebanyakan program juga tentu implementasinya juga seperti apa. Mhm. Bicara jalan misalnya, selalu itu saja diputar-putar jalan-jalan. Tapi sementara bagaimana mereka akan mengeksekusi jalan tersebut? Apakah ini terkait dengan APBD di Sumatera Utara atau kemudian ada koordinasi dengan pusat Mhm. dan daerah seperti apa? Karena memang persoalan koordinasi antara pusat, daerah, dan Mhm. juga daerah-daerah di sekitar Sumatera Utara itu menjadi hal penting ya. Mhm. Karena dalam Undang-Undang Otonomi Daerah kan posisi gubernur itu tidaklah sebagaimana gubernur di masa yang lalu. Mhm. Jadi Oke. sebagai perwakilan di daerah, jadi mereka punya kewenangan yang cukup terbatas. Mhm. Bang Indra, Bobi Surya ini kan menyindir kebijakan Edi di tingkat provinsi, kemudian Edi Hasan sebaliknya menyindir kebijakan Bobi di Kota Medan begitu ya. Sepertinya memang jadi strategi kedua paslon yang memang sudah digunakan sebelumnya di debat pertama dan diulang lagi di debat kedua. Ya, kita bisa melihat seperti itu. Pak Edi kan petahana dalam konteks ini ya. Dia Mhm. petahana, jadi wajar dia akan selalu diserang ya, karena kan memang menyerang petahana itu sangat lebih 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 enak ya, Mhm. karena kan dia punya rekam jejak, kemudian yang ditanyakan legasinya seperti apa, warisan yang telah dibuatnya juga seperti apa. Mhm. Dan juga kan karena posisi Bobi Nasution sekarang ini sedang menjabat, jadi tentunya ada hal-hal yang apa namanya yang dianggap ya tidak Mhm. sesuai Apa itu yang ingin kebijakan-kebijakannya ya? dikerjakan oleh ya misalnya kan Mhm. infrastruktur kan banyak tuh infrastruktur di luar itu kan cukup banyak yang dikerjakan Bobi saat ini ya terkait dengan stadion kemudian lapangan Merdeka. Nah itu kan hal-hal yang ingin di apa substansi yang ingin Mhm. ditanyakan. Tapi kan sebenarnya apa bingkai besarnya di Sumatera Utara ini? Selain infrastruktur misalnya, itu kan pelayanan yang memang kewajiban pemerintah. Tapi Mhm. bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya misalnya, persaingan di investasi di sumut misalnya. Nah Mhm. itu yang harusnya di apa ditonjolkan. Mhm. Karena kan tidak Itu tidak muncul selamanya sama sekali di debat ya? iya tidak muncul sama sekali bagaimana menarik investor misalnya. Apalagi misalnya Pak Edi pernah menyinggung tentang pariwisata ya. Tapi Mhm. kan pariwisata kita selalunya dari pusat. Investor-investor tidak masuk Mhm. gitu. Oke. Jadi kan pertanyaannya seperti apa strategi mereka nih atau program mereka Mhm. untuk menarik investor terkait dengan Oke. pariwisata, pembangunan dan lain Mhm. Baik, sebagainya. Bang Indra, kita mau move on ke soal tambang Medan yang kemudian juga dibahas yang menyeret nama Bobi Nasution. Dibalas Bobi juga nih soal tambang ilegal di Sumatera Utara. Apakah Anda melihat ada substansinya dari isu tambang di Sumatera Utara ini? Memang persoalan ya di isu tambang Sumatera Utara misalnya di daerah Mandailing, Natal ya di beberapa daerah itu menjadi persoalan-persoalan yang menjadi titik tolak lah ya dari persoalan pertambangan di
Sumatera Utara. Tapi kan persoalan pertambangan ini tidak hanya soal persoalan perizinan ya, tapi juga bagaimana penambangan itu mampu mensejahterakan masyarakat atau tidak. Selama ini kan pertambangan itu selalu memunculkan konflik di masyarakat. Nah, tadi malam kita tidak melihat seperti apa strategi-strategi atau program-program terkait dengan pertambangan, selain dengan isu-isu pribadi, misalnya terkait dengan itu tadi ya, Blok Medan dan lain sebagainya. Nah, persoalan pertambangan ini kan harusnya mengikuti aturan-aturan dari negara, gitu ya. Kemudian perwakilan di daerah Sumatera Utara itu bagaimana mengimplementasikannya. Makanya kalau kita lihat selama ini terjadinya konflik-konflik pertambangan itu ya memang bermuaranya di masyarakat. Jadi bagaimana strategi kepala daerah, terutama Gubernur Sumatera Utara nantinya ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi kan kita tidak melihat nih apa sih sebenarnya keinginan dari Pak Edi Rahmayadi, apa keinginan dari Pak Bobi Nasution. Fakta-faktanya mungkin mereka tidak, detail datanya mungkin tidak terlalu tersaji ya bagi dari mereka, sehingga mereka tidak punya apa namanya gambaran utuh nih terkait dengan pertambangan di Sumatera Utara. Oke, kita bahas sekarang soal sampah. Sampah juga jadi sorotan debat semalam ya. Bobi mengaku pernah di-prank ya, di-prank Bobi terkait juga dengan penyediaan lahan buat tempat pembuangan sampah. Anda bisa melihat nggak isu sampah di Sumatera Utara? Kalau mungkin bicara persampahan ya, itu kan misalnya ada pengelolaan sampah. Kawasan Bidang Rut kan ada Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo. Nah sebenarnya itu daerah-daerah yang memang harusnya menjadi area-area tempat pengolahan sampah. Persoalan yang dihadapi Pak Bobi Nasution kan di Kota Medan tidak ada TPA nih. TPA yang digunakan saat Di ini pinggir masih Medan semua ya? ya, TPA terjun itu ada di Medan Utara, kemudian itu sudah tidak mencukupi lagi secara publikasi atau tonasenya, sehingga Medan harus mencari alternatif tempat pembuangan akhir sampah tersebut. Nah, saya rasa persoalan prank ini saya tidak terlalu memahami ya seperti apa, mungkin pernah dijanjikan, tapi koordinasi antar daerah ini penting. Kolaborasi yang ingin dibangun seperti apa sih antara misalnya dan misalnya strategi Keseriusannya dari untuk mengatasi masalah sampah ya? iya, mengatasi Oke. bagaimana sistem koordinasinya, Oke. komunikasinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar di atas wacana saja kita akan mengkoordinasi Oke. seperti ini, tapi detailnya seperti apa. Karena kan terkadang terjadi ego sektoral antar kepala daerah, antar Kota Medan dengan Deli Serdang misalnya, atau Deli Serdang dengan daerah lain. Ini menjadi susah untuk menentukan titik temunya. Bang Indra, elektabilitas Bobi Surya ini kan jauh ya di atas Edi. Apakah ini kemudian hanya gambaran saat ini atau ini sebenarnya adalah gambaran sesungguhnya pada saat pencoblosan nanti? Kalau dilihat dari survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu kan itu undecided votersnya cukup tinggi ya, sekitar 27, mungkin ditambah juga dengan margin error sekitar 3%, ya sekitar 30% lah kita melihat bahwa belum ada perubahan. Nah ini cukup tinggi saya rasa. Undecided voters itu kan mereka yang benar-benar belum menentukan pilihan. Berbeda dengan swing voter. Swing voter ini kan pemilih galau nih. Itu kan sangat kecil ya. Jadi undecided voters ini cukup tinggi. Jadi kalau misalnya dilihat dari survei Litbang Kompas, saya rasa itu cukup mewakili kondisi saat ini ya, seperti apa. Karena memang saya rasa di 20 hari terakhir, tiap-tiap individu atau masyarakat di Sumut ini pasti sudah memiliki pilihan mereka masing-masing dari, mereka tidak mengungkapkan saja. Nah jadi dan mereka sudah punya ketetapan hati. Tinggal yang 27% ini undecided voters inilah yang kemudian ingin digarap oleh dua kandidat. Bisa saja Pak Edi menampilkan performa yang baik, tapi sayangnya dalam dua debat Pak Edi selalunya agak kelimpungan nih menghadapi data-data dari Bobi Nasution. Dan tentunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Edi Rahmayadi ini juga dipertanyakan. Makanya mungkin masyarakat akan beralih kepada Bobi Nasution. Jadi 44,9% itu sampai ke belum 20, bisa terkunci ya? Iya, jadi saya rasa mengejar ketertinggalan elektoralnya agak berdarah-berdarah lah. Masih berdarah-darah istilahnya begitu ya. Oke, ya. Bang Indra, ini kan masih ada sisa waktu 20 hari lagi, pas 20 hari lagi sampai nanti hari pencoblosan. Apa yang kemudian Anda perhatikan agar bisa dilakukan oleh kedua paslon untuk memperkuat posisi masing-masing, memperkuat elektabilitas dan kemudian menjaga agar suara mereka tidak tergerus?
Ya kalau dilihat dari peta persebaran ya yang disebar oleh berdasarkan dapil yang disebar oleh Litbang Kompas, tentunya daerah-daerah itu hampir semuanya dikuasai oleh Bobi Nasution dan ini menjadi tantangan yang sangat sulit bagi Edi Rahmayadi. Tinggal bagaimana mengoptimalkan isu, kemudian juga mengoptimalkan kantong-kantong suara, basis suara Pak Edi. Selama ini Pak Edi kan punya basis suara di Labuan Batu Raya ya. Kalau di daerah Madeling Natal, Tapsel dan sebagainya mungkin itu sudah bulat dimenangkan oleh Bobi Nasution. Ya, tinggal di daerah-daerah seperti daerah-daerah yang mungkin Deli Serdang, Kota Medan, kemudian Langkat, kemudian Daerah-daerah Melayu begitu ya? daerah-daerah yang ya sekitar Pantai Barat inilah Oke. masyarakat yang kemudian punya budaya politik yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Kemudian tentunya mereka adalah saya rasa ada sedikit voters itu berputar di tiga daerah ini. Jadi ada kemungkinan saya rasa lebih bagus Edi Rahmayadi itu menggempur tiga wilayah ini, memenangkan kontestasi ini. Tapi bagaimanapun ini kan juga dilihat dari elektabilitas Bobi Nasution yang juga saya rasa terus naik. Baik. Pengaruh-pengaruh politik di lapangan juga seperti apa? Karena kan banyak kandidat-kandidat yang lain mengasosiasikan diri mereka kepada Bobi Nasution. Lalunya mereka sepertinya ingin mendapat endorsan dari Bobi Nasution. Dan ini menjadi menjadi satu strategi yang sangat krusial juga dalam pemilihan. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasan tentang hasil debat kedua Pilgub Sumatera Utara hari ini. Indra Fauzan, analis politik dari Universitas Sumatera Utara. Sehat selalu, Bang Indra.